Selanjutnya ada pengenalan alat analisis data sederhana. Mengapa perlu menggunakan alat analisis data? Alat analisis data membantu dalam mengolah, menganalisis, dan menampilkan data dengan lebih efisien. Penggunaan alat ini memungkinkan pengguna untuk, yang pertama, mengolah data dalam jumlah besar dengan cepat. Yang kedua, menampilkan data dalam bentuk grafik dan visualisasi yang mudah dipahami. Yang ketiga, menarik kesimpulan dari data untuk mendukung pengambilan keputusan. Yang keempat, menghemat waktu dalam pengolahan dan analisis data dibandingkan dengan metode manual. Jenis-jenis alat analisis data sederhana. Nah, alatnya ada Microsoft Excel, Google Sheet. Fungsi utamanya jelas mengolah, menganalisis, dan memvisualisasikan data. Kelebihannya mudah digunakan, banyak fitur statistik dasar ya, kayak sorting ya, dan juga ada grafiknya, kalkulator sederhana juga ada pasti ya. Cocok untuk analisis data sederhana, bisnis kecil, dan pendidikan. Bikin tabel-tabel sederhana. Kalau selanjutnya ada Google Analytics, fungsi utamanya adalah melacak dan menganalisis data website. Kelebihannya gratis untuk sebagian besar fitur, insight mendalam tentang perilaku pengguna. Cocoknya untuk siapa? Cocoknya untuk website, digital marketing, dan e-commerce. Selanjutnya ada Tableau dan Google Data Studio. Fungsinya membuat visualisasi data interaktif. Kelebihannya ini mudah digunakan, gratis untuk versi basic atau dasarnya ya. Cocok untuk laporan bisnis, presentasi data. Selanjutnya ada Python, Pandas, dan Matplotlib. Ini fungsi utamanya adalah analisis data tingkat lanjut menggunakan coding. Ya, kelebihannya fleksibel dan kuat, data yang banyak. Nah, ini cocok untuk data science, penelitian, analisis besar. Selanjutnya ada SPSS. Nah, ini analisis statistik yang profesional. Cocok untuk penelitian ilmiah dan akademik. Ini cocok untuk statistik, penelitian sosial, dan pendidikan. Selanjutnya ada Microsoft Excel, Google Sheet untuk analisis data. Fungsi dasar untuk analisis data, ya ini menawarkan berbagai fungsi untuk mengolah data. Pertama ada sum. Sum ini menjumlahkan nilai dalam satu kolom atau baris. Average. Average itu menghitung rata-rata datanya. Selanjutnya ada count dan count A, menghitung jumlah data numerik atau teks. Selanjutnya ada if, ini membuat perhitungan berbasis kondisi. Selanjutnya ada VLOOKUP sama HLOOKUP, mencari data dalam tabel berdasarkan nilai tertentu. Selanjutnya ada visualisasi data di Excel dan Google Sheet. Ini ada chart dan graphs, ya ada pie chart, bar chart, line chart, scatter plot. Pivot table ini menyusun ringkasan data dengan lebih mudah. Contoh kasusnya analisis penjualan produk. Ya ada nama produk, jumlah terjual berapa, harga per unitnya berapa. Nah, gunakan sum untuk total pendapatan. Nah, gunakan average untuk rata-rata harga jual, dan buat pivot table untuk melihat tren penjualan per kategori. Selanjutnya ada fitur utama Google Analytics. Yang pertama ada traffic pengguna ya, atau lalu lintas pengguna. Berapa banyak orang yang mengunjungi website? Dari mana pengunjung berasal? Dari Google, media sosial, atau email, atau dari WA gitu ya. Selanjutnya ada perilaku pengguna. Halaman mana yang paling sering dikunjungi? Konversinya seberapa banyak pengunjung yang melakukan tindakan tertentu? Misalnya mengisi formulir, membeli produknya ada berapa? Contoh kasusnya menganalisis performa halaman website. Lihat jumlah pengunjung per halaman. Analisis rasio bounce rate-nya, pengguna yang keluar tanpa interaksi. Perbaiki halaman dengan bounce rate tertinggi dengan desain yang lebih menarik. Nah, ini Google Data Studio dan Tableau untuk visualisasi data. Fitur utamanya menghubungkan berbagai sumber data. Google Analytics, Google Sheet, ya ini database. Membuat dashboard interaktif, menampilkan data dalam berbagai grafik yang menarik. Google Data Studio dan Tableau untuk visualisasi data. Contoh kasusnya menganalisis data penjualan e-commerce. Ambil data dari Google Sheet. Buat grafik tren penjualan berdasarkan bulan, tampilkan produk terlaris dalam bentuk pie chart. Selanjutnya ada Python ya, Pandas dan Matplotlib untuk analisis data dasar. Python banyak digunakan dalam analisis data yang lebih kompleks. Namun untuk pemula, dua pustaka utama yang dapat digunakan adalah Pandas untuk manipulasi data dan Matplotlib atau Seaborn untuk visualisasi data. Nah, ini ada contoh kode sederhananya ya. Selanjutnya ada SPSS untuk analisis statistik. SPSS adalah alat analisis statistik yang digunakan dalam penelitian akademik dan bisnis. Fitur utama SPSS adalah analisis deskriptif, ada mean, median, modus, regresi linear untuk melihat hubungan antar variabel. Yang ketiga ada analisis korelasi untuk mengetahui keterkaitan data. SPSS untuk analisis statistik. Nah, contoh kasusnya menganalisis data survei kepuasan pelanggan. Menggunakan uji korelasi untuk melihat hubungan antar kepuasan pelanggan dan loyalitas merek. Menggunakan regresi untuk mengetahui faktor yang paling mempengaruhi kepuasan pelanggan. Memilih alat analisis data yang tepat. Ini ada alatnya, ada Excel atau Google Sheet. Fungsi sederhananya adalah analisis sederhana dan laporan dasar. Kalau untuk analisis data website dan digital marketing bisa gunakan Google Analytics. Kalau untuk visualisasi data interaktif bisa Tableau dan Google Data Studio. Kalau analisis data besar dan scripting itu bisa pakai Python atau Pandas Matplotlib. Dan kalau analisis statistik lanjutan bisa pakai SPSS. Oke, mungkin sekian aja di pertemuan 14 kita kali ini. Jika ada yang ditanyakan silahkan tanyakan di grup atau langsung komen aja di bawah, dan jangan lupa share ke teman kalian yang mungkin membutuhkan video ini. Terima kasih.